Pernah kepikiran nggak gimana caranya seberkas cahaya gitu aja bisa jadi gambar yang utuh di kepala kita? Atau getaran udara yang simple kok bisa jadi musik yang kita nikmatin? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng keajaiban di balik 3 indera utama kita. Penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Kita bakal lihat gimana dunia fisik di luar sana diubah jadi pengalaman yang kita rasain. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mata, terus kita lihat gimana kita memproses warna, habis itu kita pindah ke hidung buat ngungkap misteri penciuman, dan terakhir, kita selamatin telinga buat ngertiin dunia suara. Siap? Oke, kita mulai dari penglihatan. Proses ngelihat itu kan rasanya cepet banget ya. Tapi di baliknya ada sebuah transformasi yang luar biasa. Partikel cahaya yang bahkan nggak kelihatan, diubah jadi gambar yang hidup dan penuh makna di dalam pikiran kita. Jadi, pertanyaannya simple tapi rumit. Gimana sih caranya seberkas cahaya itu bisa nempuh perjalanan yang kompleks lewat mata kita dan ujung-ujungnya jadi gambar yang kita lihat di otak? Yuk kita bedah misterinya. Intinya, proses ini bisa kita pecah jadi 4 langkah utama. Mulai dari cahaya nyentuh mata kita, sampai otak kita bilang, oh itu apel merah. Kita mulai dari langkah pertama. Pintu gerbang pertama buat cahaya itu namanya kornea. Anggap aja ini lensa paling depan di kamera. Tugasnya yang paling penting adalah ngebengkokin cahaya yang masuk, biar jatuhnya pas di bagian belakang mata. Selanjutnya, jumlah cahaya yang masuk itu diatur sama iris dan pupil. Iris, yang bagian berwarna di mata kita, itu sebenarnya otot yang pinter banget. Kalau lagi terang, dia bakal ngecilin pupil buat ngurangin cahaya. Kalau gelap, dia bakal ngelebarin pupil biar cahaya masuk sebanyak mungkin. Persis kayak aperture di kamera profesional. Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Retina itu ibarat layar di bioskop mata kita. Penuh sama jutaan detektor cahaya super kecil yang namanya sel batang dan sel kerucut. Disinilah cahaya fisik diubah jadi bahasa listrik yang bisa dimengerti sama otak. Terus gimana cara data listrik ini dikirim? Lewat saraf optik. Bayangin aja ini kayak kabel fiber optik super canggih yang nyambungin mata langsung ke prosesor utama kita, yaitu otak. Otak inilah yang nantinya ngerangkai semua sinyal ini jadi gambar utuh yang kita lihat. Kita semua pasti pernah deh lihat papan huruf ini di dokter mata dan dengar istilah penglihatan 6/6 atau 20/20. Tapi artinya apa sih sebenarnya? Ternyata ini bukan soal penglihatan yang sempurna, tapi lebih ke soal standar ketajaman penglihatan. Gini nih cara bacanya, simple kok. Angka yang pertama itu jarak kamu dari papan hurufnya, biasanya 6 meter. Nah, angka yang kedua itu jarak di mana orang dengan mata normal bisa baca huruf yang sama. Jadi, kalau visus kamu 6/12, artinya kamu harus berdiri 6 meter dari papan buat ngelihat apa yang orang normal bisa lihat jelas dari jarak 12 meter. Kebayang kan? Sekarang kita geser sedikit ke topik yang menarik. Apa yang terjadi kalau sistem visual kita punya error kecil dalam memproses warna? Ini bukan berarti dunia jadi hitam putih ya, tapi lebih ke cara persepsi warnanya yang jadi beda. Prosesnya sih hampir sama, tapi kuncinya ada di sel kerucut. Coba bayangin sel kerucut ini kayak 3 jenis mikrofon, masing-masing khusus buat nangkep warna merah, hijau, sama biru. Nah, pada buta warna, salah satu mikrofon ini fungsinya kurang bagus, jadi sinyal warna yang dikirim ke otak jadi nggak lengkap. Dan ternyata buta warna itu ada beberapa jenis. Yang paling umum itu kesulitan bedain antara merah dan hijau. Ada lagi yang lebih jarang, yaitu kesulitan sama warna biru dan hijau. Dan yang paling langka banget, namanya monokromasi. Itu kondisi di mana dunia bener-bener kelihatan kayak film hitam putih zaman dulu. Oke, dari dunia visual, sekarang kita loncat ke dunia molekul. Indra penciuman itu sering banget kita anggap sepele, padahal ini salah satu indra kita yang paling purba dan paling kuat. Dia punya jalur tol langsung ke pusat memori dan emosi di otak kita loh. Pernah nggak sih nyium bau masakan terus tiba-tiba ingat masa kecil? Atau bau parfum yang bikin kamu balik lagi ke satu momen spesifik? Pertanyaannya, gimana caranya molekul kimia yang melayang di udara bisa punya kekuatan emosional yang dahsyat banget kayak gitu? Jawabannya, ternyata ada jalan tol khusus di otak kita. Jadi gini, waktu molekul bau itu nempel di reseptor hidung, sinyalnya itu nggak muter-muter dulu. Dia langsung ngebut ke bagian otak yang namanya bulbus olfactory. Dan bagian ini nyambung langsung ke sistem limbik alias pusat emosi dan memori kita.
Makanya, bau-bauan itu bisa langsung nonjok emosi dan memori kita. Lebih cepat dari indera manapun. Keren banget kan? Dan kekuatannya bukan cuma soal kenangan loh. Penciuman itu sistem alarm kita loh buat deteksi asap atau makanan basi. Dan yang menarik, dia kerjasama banget sama lidah buat menciptakan apa yang kita sebut rasa. Pernah sadar nggak kalau makanan jadi hambar pas lagi pilek? Nah, itu karena hidung kamu lagi nggak aktif. Terakhir, mari kita jelajahi keajaiban mekanis di dalam telinga kita. Kita akan pecahkan kode gimana getaran di udara diubah menjadi dunia suara yang kaya, mulai dari bisikan lembut sampai konser musik yang menggelegar. Coba deh pikirin sebentar. Suara itu pada dasarnya cuma getaran di udara. Nggak ada kata-kata, nggak ada melodi, cuma gelombang tekanan aja. Jadi, gimana caranya tubuh kita ngambil getaran fisik ini dan mengubahnya jadi pengalaman yang begitu berarti buat kita? Prosesnya bisa kita bagi jadi 4 tahap. Telinga luar nangkap getarannya, telinga tengah nguatin getarannya, telinga dalam ngubah getaran itu jadi sinyal listrik, dan yang terakhir, otak kita yang ngerjemahin sinyal itu jadi suara yang kita kenal. Biar gampang, kita bagi telinga jadi 3 area kerja. Telinga luar itu tugasnya kayak corong, nangkap suara. Telinga tengah itu amplifier mekanisnya. Dan telinga dalam, ini bagian paling canggih, dia adalah konverter yang ubah energi fisik jadi bahasa yang dimengerti otak. Ini cara kerjanya. Gelombang suara bikin gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu dikuatin sama 3 tulang terkecil di tubuh kita. Getaran yang udah super kuat ini lalu masuk ke koklea, organ yang bentuknya kayak rumah siput. Disinilah sel-sel rambut yang super sensitif mengubah getaran mekanis tadi jadi sinyal listrik buat otak. Ini bener-bener rekayasa biologi yang luar biasa. Jadi pada akhirnya, semua proses yang rumit ini punya satu tujuan sederhana. Jadi jembatan. Jembatan yang menghubungkan dunia fisik di luar sana, dunia yang penuh cahaya, aroma, dan getaran, dengan pengalaman sadar yang ada di dalam pikiran kita. Oke, jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Indra kita itu cuma ngumpulin data mentah. Otak kita lah yang ngasih cerita dan makna. Ini bikin kita mikir, dengan semua keterbatasan biologis kita, kira-kira cerita apa aja dari alam semesta ini yang nggak pernah kita lihat, kita cium, atau kita dengar sama sekali?